Jadi ini contoh format surat keterangan pengalaman kerja dan bisa menjadikan acuan ataupun contoh kita dalam membuat surat keterangan pengalaman kerja. Di luar pekerjaan wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat bekerja. Riwayat pekerjaan diurutkan berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini atau terkini sampai riwayat pekerjaan sebelumnya. Nah, halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kita coba berbagi dan memberikan informasi beberapa dari komentar teman-teman. Yang pertama itu contoh file pengalaman pekerjaannya seperti apa. Lalu jadi untuk nakes atau tenaga kesehatan yang diupload di riwayat pekerjaan kalau SK tidak punya, lalu unit kerja itu diisi gimana ya Kak, nama tempat kerja sebelumnya kah? Nah, ini beberapa pertanyaan atau komentar dari teman-teman mengenai mengisi riwayat atau contoh daripada surat pengalaman kerja maupun portofolio pengalaman kerja. Kita bisa ambil contoh. Nah, kita ke website csnkemkes.go.id. Nah, kita bisa ke pengumuman dari seleksi P3K. Kita klik pengumuman. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia contoh-contohnya, bisa kita lihat format surat lamaran penerimaan P3K, lalu format surat pernyataan untuk seluruh pelamar penerimaan P3K, format surat keterangan pengalaman kerja, lalu format portofolio pengalaman kerja pelamar dalam seleksi P3K. Nah, kita ambil satu contoh format surat lamaran penerimaan P3K. Nah, kita klik unduh. Nah, keluar daripada format surat lamaran penerimaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Nah, ini kita bisa menjadikan contoh atau acuan untuk membuat surat lamaran di lingkungan kementerian lain. Nah, ini contoh di Kementerian Kesehatan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, data-data kita seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan yang dilamar, alamat domisili. Oke, ini data-data kita. Lalu sebagai bahan pertimbangan pastinya kita mengirimkan berkas kita atau scan berwarna sesuai dengan persyaratan dari instansi yang kita lamar. Nah, ini contohnya ijazah sesuai persyaratan, transkrip nilai, surat keterangan dari program studi, KTP, pas foto terbaru, surat keterangan sehat dari dokter, surat pernyataan seluruh pelamar, portofolio pengalaman kerja, dan selanjutnya sesuai dengan persyaratan dari instansi masing-masing. Lalu kita tanda tangani dengan dibubui e-materai 10.000 dan nama lengkap kita. Nah, ini contoh dari format surat lamaran penerimaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Nah, selanjutnya contohnya itu bisa kita ambil format surat pernyataan untuk seluruh pelamar penerimaan P3K. Oke, ini contoh dari surat pernyataan. Format surat pernyataan untuk seluruh pelamar penerimaan P3K Kementerian Kesehatan tahun 2023. Yang bertanda tangan di bawah ini data-data kita, nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, jabatan yang dilamar, satuan kerja penempatan, akun media sosial. Nah, ini dengan ini menyatakan sesungguhnya saya tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan sebagai CPNS, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Saya jasmani dan rohani tidak pernah melakukan ataupun terlibat pelanggaran dalam seleksi ASN sebelumnya. Nah, dan seterusnya. Ini contoh atau format dari surat pernyataan. Lalu yang membuat pernyataan kita tanda tangani dibubui e-materai 10.000, lalu nama lengkap. Nah, sekali lagi ini bisa menjadi acuan ataupun contoh kita untuk membuat surat pernyataan di kementerian lainnya. Nah, selanjutnya ini surat keterangan pengalaman kerja. Oke, kita klik unduh. Nah, ini format surat keterangan pengalaman kerja seleksi P3K Kementerian Kesehatan tahun 2023. Pastinya kop suratnya, lalu surat keterangan pengalaman kerja, dan yang terpenting itu adalah nomor suratnya.
saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini pejabat atau pimpinan kerja kita, nama, NIP, jabatan, unit kerja atau instansi, dengan ini menerangkan bahwa ini data-data kita, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, unit kerja, dan instansi, telah melaksanakan tugas sebagai, pekerjaan kita di instansi tersebut apa, atau jabatan kita apa. Lalu selama berapa tahun, bulan, terhitung mulai tanggal berapa, dan sampai dengan tanggal berapa. Dan bekinerja baik dengan uraian tugas ataupun deskripsi pekerjaan terlampir dalam portofolio. Oke, demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan kita, lalu stempel unit kerja dan nama. Oke, jadi ini contoh format surat keterangan pengalaman kerja dan bisa menjadikan acuan ataupun contoh kita dalam membuat surat keterangan pengalaman kerja di lingkungan kementerian yang lain. Oke, selanjutnya format portofolio pengalaman kerja pelamar. Nah, kita klik unduh. Nah, ini format portofolio pengalaman kerja pelamar dalam seleksi P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Nah, ini portofolio pengalaman kerja, identitas diri, NIK, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, profil pekerjaan saat ini. Nah, pekerjaan kita apa, lalu unit kerja, misalnya operator komputer dan sebagainya, ataupun arsiparis dan sebagainya. Unit kerja di kementerian mana kita sebagai honorer ataupun di perusahaan mana. Lalu deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. Misalnya contoh tadi adalah operator komputer, maka Bapak Ibu atau teman-teman sekalian deskripsikan pekerjaan kita sebagai operator komputer di perusahaan ataupun di kementerian tersebut. Nah, riwayat pekerjaan, nah ini dia tempat bekerja, contoh RSUP XXX, lalu jabatan operator komputer, masa kerja, tanggal mulai 1 Januari 2021, tanggal selesai sampai saat ini. Oke, jika memang kita sampai saat ini bekerja di rumah sakit tersebut, ini masih contoh. Nah, surat keputusan, nah ini ada surat keputusannya, harus tertera nomor dari surat keputusannya, lalu tanggal dari surat keputusan tersebut, siapa yang menandatangani, pejabat penandatangan, contohnya Yusuf Supriyatna, lalu nama dan nomor telepon. Oke, yang kedua itu PT ABC, jabatan operator komputer, masa kerja tanggal mulai 1 Maret 2019, tanggal selesai 30 November 2020, lalu nomor surat keputusannya ada. Oke, tanggal dibuat surat keputusan 1 Maret 2019, pejabat penandatangan Taufik Muhammad, dan nama, nomor telepon PSI SDM atau ARD, contohnya Nita, nomor teleponnya. Nah, ini ada dua riwayat pekerjaannya di PT ABC dan rumah sakit, dan jabatannya sama-sama operator komputer, masa kerjanya, lalu ada nomor surat keputusan. Oke, jadi catatannya setiap riwayat pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja ditandatangani oleh pimpinan tempat bekerja. Riwayat pekerjaan diurutkan berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini atau terkini sampai riwayat pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, jika lebih dari 2 riwayat pekerjaan tetapi ini yang relevan terhadap apa yang kita lamar, maka bisa teman-teman sekalian cantumkan atau deskripsikan satu persatu riwayat pekerjaan kita dari yang terkini sampai dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi itu mengenai riwayat pekerjaan. Jadi misalnya sampai sekarang kita bekerja di rumah sakit atau di PT tersebut, maka tanggal selesainya SK tersebut adalah sampai saat ini, ataupun tanggal selesai masa kerjanya itu adalah sampai saat ini di portofolio pengalaman kerja. Nah, demikian portofolio ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, yang membuat pernyataan kita sendiri teman-teman, lalu ada jabatan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, lalu stempel unit kerja. Oke, ini contoh dan bisa dijadikan format ataupun acuan kita sebagai portofolio pengalaman kerja. Nah, itu saja yang bisa dapat kita bagikan mengenai format surat lamaran, surat pernyataan, lalu surat keterangan pengalaman kerja, lalu format portofolio pengalaman kerja. Semoga bermanfaat.
dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.